Jadi hari ini saya tetap masih ngasih untuk final materi yang kemarin ya, karena menurut saya ya biar hasilnya jadi bagus semua sih. Bingung ngeset sama ngeposisi kameraku, kan memang belum tak kasih tahu. Hari ini yang tak kasih tahu semua ya. Pas di build malah ke zoomku loh, ya seru nih. Nah mantap, biar seru ya. Oh hati-hati kamu minta-minta yang mantap-mantap, nanti proyeknya nggak mantap ini. Hati-hati. Dan semuanya saya berikan, mulai dari belum jalan-jalan sound, back sound, dengeran nggak back soundnya? Denger ya. Back sound ini kecil dan dia akan terus mengulang dan mengulang. Ya mengulang. Tapi kalau saya mati, backsoundnya mati dan ada backsound yang tadi orang teriak itu. Ya konsepnya seperti itu. Lalu di sini apa yang bisa kamu lihat perubahannya adalah saya mencoba ngajarin kamu tentang animasi. Di animasi supaya karakternya itu bisa cantik lah. Lompat juga ada ini ya. Kelihatan, dengar suaranya. Dengar kok. Lompat kamu tak kasih. Terus itu kelihatan platformnya bisa jalan-jalan tuh. Gimana cara bikin platformnya bisa jalan-jalan kayak gitu? Tips ya, kamu nggak perlu ngoding-ngodingan. Jadi ini tak kasih cara yang bisa pindahkan ke sini dan ke sini dan ini jauh lebih gampang. Oke, kita masuk ya. Jadi materi kemarin itu sampai sini ya, kalau nggak salah kamu saya minta untuk bikin panel. Belum ada macam skripnya ya. Jalannya pun ya seperti kayak pocong gitu ya. Ya. Jadi tetap berikan semacam init ya. Init itu semacam saat pertama kali dicek dulu kondisinya di sini. Nanti kalau sudah baru dikembalikan. Nah ini itu bisa jadi checkpoint. Jadi kamu bisa bikin checkpoint ya. Kalau memang dia sudah nabrak, nanti di reset posisi initnya untuk koordinatnya di sini. Nanti ada di sini, ada di sini. Jadi ini berfungsi sebagai checkpoint. Tapi kalau bisa di atas ya. Siapa yang mau diberikan animasi? Yang pasti si merah. Jadi si merah kamu klik, kemudian kamu pilih window, animation. Yang kamu buat adalah buat baru. Nah, nge-save-nya di mana? Ini sudah di aset ya. Jadi semua kan yang mau kamu simpan kan pasti di aset. Jadi saya sarankan kamu buat folder namanya adalah animation. Bukan di situ tempatnya. Jadi setelah kamu memberikan folder animation, kamu masuk ke dalam, kamu buat lagi folder namanya adalah si merah. Kenapa seperti ini? Karena nanti bisa banyak animasi dari setiap objek. Kalau nggak kamu rapikan gini nanti pusing. Jelas ya? Jadi di folderi dulu. Folder animation nanti masuk, di sana di folderi lagi berdasarkan objeknya siapa. Si merah. Ya, saya buka. Nah begitu sudah dibuka, ini jangan langsung di save, salah. Tapi animasi itu nanti berkaitan dengan perubahan-perubahan apa dari karaktermu yang kamu bikin. Contoh, saya berjalan, saya melompat, bahkan sampai saya mati, saya menyerang, saya memukul dengan saya memukul dengan tongkat pemukul, saya memanah, itu semua kamu bikin animasinya. Kamu atur animasi. Jadi banyak, tergantung dari kompleksitas karaktermu bisa apa. Ya di sini cara ngasih nama ya apa caranya? Ya kalau mau ya biasanya new-nya tak buang. Si nama misalnya idle itu apa ya, kondisi dia nggak ngapa-ngapain. Ya kan idle. Tak save ya. Jadi saya bikin animasi untuk dia diam dulu kan. Diam kan tadi ada matanya kedip-kedip. Kita save. Nah begitu kamu save nanti dibukain. Terus gimana cara saya bikin Ki? Yang bisa saya lakukan adalah pertama, ini kalau ngilang nggak apa-apa ya. Jadi misalnya, waduh ketutup rek, nggak apa-apa. Ya kamu tinggal klik lagi objeknya, window, animation, udah muncul. Jadi nggak diminta untuk bikin lagi karena sudah ada. Nah ini pertama gini,
Coba kamu kembali buka folder Bayat Games, free transform, kemudian karakter kalau nggak salah. Yang ada idle, jam, sama run. Ini udah dibikin sama orang. Kita pilih yang idle, kemudian di sini ada yang model blink kalau mau. Kemarin kita milih yang ini. Nah, apakah punya kamu sudah kepotong kayak gini? Coba dicek ya. Apakah karaktermu masih seperti ini atau sudah kepotong seperti ini? Kalau masih seperti ini, berarti kamu tahu ya apa yang harus kamu lakukan, yaitu kamu masuk ke pengaturan untuk motong-motong gitu. Nah, punya saya ini sudah ya. Sudah kepotong punya saya. Ya, multiple ini dibayarkan 100, yang ini full rack. Terus key point, wis. Jangan lupa setelah multiple kamu spread editor auto aja. Slice-nya yang auto. Nah, kalau sudah nanti kebentuk seperti ini. Ya, sudah kamu potong dulu. Nah, kembalilah ke animasi tadi, window animation. Dengan kondisi ini udah kebuka ya. Animation. Nah, di sini ya. Kita cek ya, yang kita pilih adalah idle animation. Lalu yang kita lakukan adalah kamu pilih dari frame dari yang satu ini, shift-nya kamu tahan sampai ini kamu dapat semua. Lalu kamu tarik ke sini. Selesai, itu key-nya. Jadi kalau kita lihat hasilnya kayak gini karakternya. Gede ya. Durasi frame rate itu defaultnya 60. Bisa kamu kurangi ya karena di sini ya. Ini ada titik 3 ini loh. Paling ujung atas ini. Ini biarkan aja udah ada isinya biar. Di sini ada 3 ujung, kamu klik, kamu cari set sample rate, ini jangan 60 kan. 25 ya. Ya, biar agak slow. Soalnya kalau terlalu cepat nanti ya aneh. Oh, bentar kok masih importing asetnya Bayat ini kok. Duh, kenapa kamu kok nggak ngambil? Kelamaan kamu nak. Pan hari cuma ambil satu gambar doang, kok nggak satu foto. Ya. Yang lainnya sudah berhasil. Kalau sudah bisa kamu play loh, kamu lihat hasilnya. Mau nanya kok. Apa? Nanya. Kok mau nanya kok. Apa? Cara bikin itunya kedepnya lebih pelan ya apa? Ya mungkin dari sini ya. Kalau memang kamu mau lebih pelan lagi, berarti kan ini seperti, ini kan frame by frame animation kan. Ya kamu, key-nya kamu tarik aja, kamu jedai satu-satu gini kalau mau. Tapi kalau saya, biarlah lah. Jadi kamu jedai satu-satu gini loh, ditarik. Ini kan berarti 2 ke sini, ditarik 2 ke sini. Ini kalau mau dipanjangkan lagi, scroll ke bawah ya, gunakan. Scroll ke bawah. Nah ya, kalau sudah kamu keluar ya, close ya. Nah kalau sudah, nanti lihatin karakter dari si merah akan ketambahan komponen namanya animator loh. Animator, terus lihatin kontrolernya si merah. Ya kan? Ini otomatis ya. Nah tapi itu kan tadi yang kita bikin kan animation ya. Yang animator ini apa? Nah ini kamu sudah tahu. Karakter si merah kamu klik window animation, terus kamu pilih yang animator. Nah sekarang kamu tak kenalkan dengan animator. Animator itu apa? Kalau kamu buka di sini, cara menggunakannya adalah kamu bisa tekan alt klik drag untuk melihat areanya ya. Terus kamu bisa menggunakan scroll. Jadi kalau mau geser-geser kok alt klik drag. Saya tunjukkan ini maksudnya apa. Karakter itu diberikan semacam kerangka untuk animasi. Dia punya 3 ya. Pertama exit, initiate, sama entry. Entry adalah kondisi awal. Dan ini mengarah panahnya default ke yang namanya animation clip. Ini namanya clip ya. Jadi yang kamu bikin itu animation clip namanya, animasi clip. Ini clip. Clip pertama yang kamu bikin ya idle. Ya berarti ya setelah program berjalan, entry ini masuk ke idle animation, dia di sini-sini aja. Dia nggak bisa kemana-mana. Kita buat lagi. Dengan cara kita kembali ke scene. Jadi ini kerangkanya baru 1 ya. Kita kembali ke scene, kita klik lagi si merah. Kemudian kita buat lagi animation, tapi caranya sekarang bikinnya di mana? Bikinnya di sini. Ada panah idle animation, kamu turunkan ke bawah, nanti muncul create new clip. Nah, ini kamu bikin lagi.
Tapi namanya siapa? Namanya jalan. Lihat ya, save-nya hati-hati. Save-nya ini otomatis dia buka dalam kondisi asetmu ini. Jadi lebih baik kamu pindahkan. Jangan langsung di-save. Jadi tadi di mana ya? Aset, kemudian animation, si merah. Nah ini aku bikin. Ada idle, ada mungkin jalan. Ya, idle ini. Gak penting ya ini. Tulisan mau ini I-nya besar. Pokoknya jangan pakai spasi. Apapun yang terjadi jangan pakai spasi. Kasih box animation. Kalau sudah saya save. Sama caranya loh, ini kosongan. Carilah dirimu yang berjalan ini run. Nah ini. Nah ini punya saya masih belum ya. Ingat ya, saya pakai yang satu kali ya, konsisten ya. Nggak pakai yang satu kali. Takutnya 2 kali nanti beda sih. Saya klik di run ya namanya. Terus saya ganti multiple lah, saya ganti full rect lah, binary saya ganti point lah, terus spread editor lah, bla bla bla, oke lah. Ini slice, automatic slice. Oke, jadi kalau saya buka hasilnya adalah jeng jeng. Potong-potong jadi satu. Caranya juga sama, sudah setelah dipotong-potong ini kamu klik shift-nya tahan yang paling akhir, lalu kamu drag ke sini. Oke, terus kita cek ini. Nah, kalau lari kayak gini, kok larinya terpatah-patah ini. Coba tak lihat. Mungkin frame-nya kurang cepat. Tuh, 60, 25. Kalau sudah, sekarang lanjut create new clip untuk yang lompat. Hati-hati ya, waktu nge-save itu dicek dulu aset, animation, si merah, jam, lompat ini cuma 2. Nah ini sebenarnya lompat itu ada 2, yaitu kamu dalam kondisi kamu mau lompat sama saat kamu turun. Cuman ini konteksnya saya pakai 1 aja. Jadi saya nggak ngeceki sampai turun terus animasinya diganti, nggak perlu. Nanti aja kalau ada waktu. Ya tak bisa deh. Full rect, spread editor, blending, slice, automatic slice. Oke. Dan yang diambil itu yang lompat aja ya. Jadi waktu kamu buka, yang diambil yang lompat aja. Udah 1 aja. Ya, yang ini nggak usah. Kasih tahu dasar animasi dulu. Sudah. Nah kalau sudah dicek ya, kamu punya 3 sekarang, idle, kamu punya jam, kamu punya walk. Lalu kalau kamu mau lihat hasilnya, sekarang bukalah yang namanya animator. Klik objeknya dulu, gitu. Nah ini dia. Yang mungkin kepalamu pusing. Agak gampang. Ini artinya apa? Artinya adalah ada 2 klip yang tidak nyambung, yaitu yang untuk jalan sama yang untuk lompat. Sekarang bisa nggak? Teman, sorry kok, tadi ini munculnya gimana kok yang ini kok? Window animator. Oh oke, thank you kok. Dicek dulu, harus ngeklik objeknya dulu. Ini coba kamu pindahkan ya, misalkan pertama-tama animasinya mau jalan. Jadi kamu diklik yang walk ini ya, terus kamu klik kanan, set as layer default. Nanti hasilnya ya ini lepas, walk animation. Kita lihat hasilnya, itu dia ya posisi jalan-jalan gak jelas. Itu ya. Ya karena apa? Karena default state-nya adalah dia berjalan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu, nah ini default state-nya. Ini dalam kondisi run ya. Nah jadi kalau kamu mau lihat dalam kondisi jam ya, diklik objeknya set as default state. Nah nanti lihat ini kondisi. Uji. Oke, udah stop. Jadi jelas ya. Jadi entry point ini bisa kamu ganti posisinya yang awal di mana, idle, klik sekali, klik kanan, default state. Sudah sampai sini, paham? Jadi apa yang kamu buat di animasi itu, animation itu, nanti hasil wujudnya adalah klip di animator. Nah, kita punya 3, idle, walk, sama jump.
Nah, kalau sudah, sekarang gimana mensinkronkan 3 ini supaya nanti di script itu bisa Kak kasih perubahan animasi secara otomatis. Berarti kan kamu butuh semacam parameter yang menyambungkan dari scriptmu ke animator. Nah, ada banyak cara, yaitu bukan banyak cara sih, ada beberapa teknik. Cuman yang paling gampang itu adalah memberikan variabel boolean. Sedang jalan, sedang lompat, wis ikut dong. Apakah dia sedang jalan? Ya, berarti dia dipindahkan ke sedang jalan. Apakah dia sedang lompat? Ya, maka dia dipindahkan ke sedang lompat. Itu paling gampang. Nah, ini nggak bisa nerima script ya. Ini nggak bisa nerima script. Yang bisa dia buat adalah mengubah variabel. Jadi di mana? Itu lihat di parameter. Jadi di animator ini ada 2 ya, layer sama parameter. Layer itu base layernya. Jadi yang kamu lihat sekarang ini base-nya di sini. Ini bisa kompleks ya nanti. Bisa di dalamnya idle ada apa, di dalamnya work ada apa. Tapi itu nanti aja. Itu advanced yang basic. Berarti layer kita nggak ngutak-ngutik, kita masuk ke menu namanya parameter. Di sini saya kenalkan dengan sebuah variabel. Ada 3 ya. Ada float, int, boolean. Cara makainya ya nanti tinggal di set aja. Yang kamu pilih adalah boolean. Jadi pindahkan dulu setelah masuk ke window animator, dilihat di bagian parameter itu ada tanda plus. Diklik carilah yang namanya boolean. Nah, ini nanti variabelnya yang mau saya gunakan untuk mensinkronkan nanti arahnya. Jadi diisi dulu. Pertama apa? Kita bikin sedang jalan. Aku rada alay ya, jadi J-nya agak besar. Sedang jalan. Oke, kebentuk. Loh, terus cara pakai ya apa? Nah, sekarang gini. Dari idle bisa jalan enggak? Itu dipikir dulu. Apakah dari kondisi diam aku bisa berjalan? Halo? Bisa aku. Bisa ya. Kalau nggak bisa, ya konyol. Nah, kalau bisa berarti kamu sambungkan dari idle menuju ke walk. Caranya, idle diklik, klik kanan, make transition, arahkan ke walk. Klik. Nah, berarti ini sudah nyambung. Lalu kondisi apa yang membuat si idle ini bisa jalan? Kamu klik panahnya. Terus lihat di sini. Kondisinya apa? Nah, ini kamu tambahkan. Kamu kan punya parameter tadi. Namanya apa? Sedang jalan. Terus ini sedang jalannya true atau false? Kalau dari idle mau ke walk. True. Good. Nah, sekarang dari kondisi walk. Kalau nggak ngapa-ngapain, bisa kembali ke idle nggak animasinya? Bisa. Saya kan kemarin kan kita bikin tuh. Skripnya kalau ditekan panah kanan, panah kanan. A atau D kan gerak, berarti kan dia walk. Tapi kalau nggak ditekan, berarti kan dia harus kembali ke animasi idle. Berarti dari walk ini diklik kanan, make transition, diarahkan ke yang namanya idle animate. Klik. Terus liatin panahnya, sampai salah. Panah dari walk ke idle, yang ini ya. Kondisinya apa? Sedang jalan menjadi False. Nah ya cara ya. False. Jadi sekarang sudah nyambung. Kalau dari idle mau ke walk, pastikan sedang jalannya adalah true. Kalau dari walk mau ke idle, itu pastikan sedang jalannya adalah false. Selesai untuk satu. Pastikan. Oh, kok mau tanya. Buat. Ini yang di parameter saya sudah saya tambahkan sedang jalan, tapi di kondisi itu nggak muncul kok. Diklik panahnya, baru di Kondisi ada tanda plus. Kamu pakai apa? Aku pakai boolean. Iya, udah pakai boolean kok. Ada muncul gini. Sudah. Oke, sekarang kamu klik Di panahnya. plus with di plus. Di plus ini loh nak, ada tanda plus, add to list. Di tampilan kalian ini panahnya mana? Oh, oke. Ada ya plus ya? Plus. Saya kira tadi langsung muncul atau sih? Oh, nggak bisa. Oke. Thank you.
Kita nggak usah bikin yang jam dulu, kita pakai ini dulu supaya kamu meresapi animasi seperti apa. Kembali ke scene. Udah ya, kita bikin ini dulu biar kamu bisa meresapi apa yang sedang kamu lakukan. Kalau di scene klik ya. Nah sekarang masuk ke skripnya si merah. Edit script. Pertama yang kamu lakukan adalah supaya saya nggak nulisnya panjang-panjang, kamu kasih nama animator AN. Jadi ini adalah komponen animator yang nanti akan kita ambil. Nanti di sini mungkin di start ya, AN sama dengan game object titik get komponen. Namanya adalah animator. Paste. Dapat kan? Ingat ya, animator ini harus sudah ada. Jadi saat kamu membuat create animation itu otomatis dibentuk sama unitnya animator. Nah ini tak tampung di AN supaya aku nggak nulis panjang-panjang kayak gini. Jadi saya pakai AN. Sekarang masuk ke key down dan key up. Apabila dia menekan A atau menekan D, maka di bawah boleh AN titik Z bol kan, nama dari parameternya sedang jalan. Ingat ya, saya rada alay sedikit, true. Ini juga berlaku di bawah. Ya tuh. Nah nanti yang X-nya 0 ini false. Udah gini aja. Harusnya. True adalah kalau ada key A sama key D. Itu true. False adalah kalau dilepas. Jadi supaya dia otomatis bisa save dulu. Lihat hasilnya apakah animasi sekarang jalan. Nah, kita jalan. Tapi kok rasanya jalannya ada delay-nya ya, ya nggak? Oh ya, mau berhenti atau delay? Kerasa nggak sih? Cek, jalan apa gak? Woi. Jalan kok. Nah, tapi anu ya. Delay-nya kok. Jalan agak delay tapi kok. Delay betul sekali. Delay itu harus kita singkirkan dulu. Kita kembali ke animator. Kita kasih tahu. Defaultnya sebuah animasi transisi itu punya hash exit time. Kalau kamu bongkar isi settingnya, ada semacam exit time-nya sebesar itu. Kamu kalau mau bikin supaya nggak delay, udah nggak usah diutak-utik settingnya. Cukup kamu lepaskan saja centangannya, jadi udah nggak ada delay-delay. Seperti nah. Oke, sekarang kita cek dulu. Mana aku tadi gue ketinggalan gue. Exit time yang ada di event itu loh. Gila. Ini loh, klik kan, kelihatan di inspektor ada hash exit time. Ini defaultnya kecentang kan? Lepasan. Mantap kita cek apakah setelah kamu tekan panah terus langsung dia berhenti. Harusnya gini aja udah jadi gini. Plus boolean sedang lompat. Oke, sedang lompat. Sekarang kondisinya adalah dari idle, klik sekali, klik kanan, make transition, jump animation, klik. Kondisinya apa? Sedang jalan, false. Sedang lompat, wait. Sedang lompat, true, kan gitu. Kondisi dari dia diam, kemudian dia lompat adalah kalau nggak jalan. Kondisi dari jalan ke apa ini? Lompat adalah sedang jalan true. Sedang lompat itu adalah nanti. Apakah perlu di set seperti ini sih? Masih ini kan kondisinya idle itu ya sudah lah, biarkan dia jump sama dengan true ya sudah. Kenapa harus saya kasih sedang jalan di false kan lagi kan? Ini sebenarnya juga apa ya istilahnya kayak ya nggak apa-apa. Mau kamu fokus kepada satu parameter itu nggak apa-apa. Cuma nanti ya mungkin nggak sih dalam kondisi jalan sama diam itu dia lompat gitu aja.
nanti dia panahnya kemana. Tapi lek kamu mau bikin, alah pokoknya saya tahu kalau mau ke jam itu berarti sedang lompat adalah true, ya monggo saja, sama saja. Cuman kan ini kan kondisinya beda. Kalau dari idle itu kan sudah pasti statusnya adalah sedang jalan adalah false. Kalau dari walk kan sudah pasti sedang jalan adalah true. Makanya saya bikin. Tapi lek kamu males, kamu merasa bahwa sekarang kondisinya adalah lagi walk, lalu jam, nggak usah saya atur sedang jalan, nggak perlu, langsung sedang lompat aja, yo monggo aja. Nah cuman nanti bingungnya di kembali gitu aja. Jam, klik kanan, make transition, go. Nah kondisinya apa? Nah ini nanti yang kamu bingung. Sedang jalan terus, sedang lompat, jadi nanti yang jadi masalah mungkin waktu balikin. Ya, waktu balikin. Kalau kamu nggak kasih sedang jalan, nanti balikin. Sama-sama sudah lompat tempo. Ya, weh, sedang jalan, pause. Sedang lompat, pause. Sudah, anak-anakku. Udah kok. Balik lagi ke skin. Balik lagi kita ke codingan. Di mana saya naruh sedang lompat terus? Ada yang bisa bantunya? Di mana? Ini. Ya, sini ya. Oke. Sedang lompat. Ayo, di mana kondisi false-nya? Ayo, Gon. Di mana kondisi false-nya? Yuk, ada yang bisa jawab. Di mana? Fix update. Fix update di bagian timer ya. Saat dia menggantikan sedang lompat false ya diikuti saja. Sedang lompat. Stay. Cek yuk. Jalan, dalam kondisi jalan saya lompat. Loh, kok ngene ono delay nih, Pak? Loh, ya ono delay nih, Pak. Ya apa caranya? Aku terbang. Mati. Kan exit itu. Ya, betul sekali. Sini-sini kamu perhatikan. Kotoran-kotoran itu dipinggirkan. Oke, selesai untuk animasi. Begitu saja. Nah, ini ada apa? Ini kenapa kok lompatnya kesannya kayak anjing? Karena kamu pakai delay. Kata ya, karena kamu pakai delay. Terus apa cara mendakno? Kamu kecilkan delay-nya, karena kamu punya delay. Kamu kecilkan delay-nya aja kalau mau. Delay-nya berapa kemarin? Sekitar 50 ya. Kamu kecilkan mungkin 30. Tapi ingat di sini 30. Mungkin, tapi ya gitu nanti bisa double lompat. Nah, ya. Ya. Yuk yang lain, mana ini? Gak ada suaranya. Mobile Legend ya kalian. Mobile Legend. Aman kok. Aman. Bisa berubah ya. Izin kok live restart komputer nge-crash. Aduh, kasihan deh.